Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di latihan membaca Al-Quran juz 30 atau juz amma. Kita telah sampai di surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq termasuk atau tergolong surah-surah Makkiyah ya. Artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca atau telah mempelajari ayat pertama sampai ayat ke-6 ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kembali sampai di ayat terakhir insyaallah ya. Baik, kita mulai dari sini ya. Namun sebelum kita memulai, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran ini kita coba untuk berhenti dulu sampai di ayat 13 ya. Karena ini pelajarannya cukup panjang juga untuk kita jelaskan ya. Mohon maaf tadi kami ralat ya untuk sampai di akhir karena ini pelajarannya cukup panjang dan butuh kekhususan ataupun kehati-hatian serta kejelian dan juga konsentrasi untuk kita bisa menjelaskan secara baik ya bacaan kita pada kesempatan hari ini. Baik, sobat mengaji perlu diperhatikan ya, setelah tadi kita membacakan secara lengkap dari ayat 2 sampai ayat 6 sampai ayat 13. Sekarang kita coba untuk menjelaskan ayat per ayatnya ya. Baik, kita mulai dari ayat 6. Perhatikan dengan seksama. Kalla innal insana layatgha. Perhatikan huruf la ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Setelah ditahan dan ditekan kemudian dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Yang ini ya, tanda garis panjang 5 harokat. Kalla innal insana. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Innal insana. Huruf nun sukun bertemu huruf sa maka didengungkan dan disamarkan. Innal insana. Huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Insana. Kemudian layatgha. Huruf to dipantulkan atau dikolkolahkan ya, karena berharokat sukun ya. Layatgha. Lalu dipanjangkan 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil dan juga terdapat alif bengkok atau alif maksurah ya. Kalla innal insana layatgha. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya.
ra'ahu istaghna. Perhatikan huruf nun sukun bertemu huruf ra bertasdid. Maka huruf nun sukunnya menghilang, melebur ke huruf ra, ya, ditahan dan ditekan 2 harokat. Coba kita perhatikan. Ar-ra'ahu, ar-ra'ahu. Jadi nun sukun menghilang karena sudah melebur ke huruf ra, ya. Kemudian huruf a dipanjangkan 2 harokat karena berharokat atau bertanda alif kecil di atasnya, ya. Ar-ra'ahu. Kemudian huruf hu langsung disambung masuk ke huruf sa berharokat sukun. Sedangkan alifnya tidak dibaca karena ini adalah penyambung atau penghubung antara kata ra'ahu dengan astaghna, ya. Jadi alifnya tidak dibaca, ya. Maka huruf hu langsung sambung masuk ke huruf sa yang berharokat sukun. Ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna. Kemudian huruf na yang di ujung dipanjangkan 2 harokat, ya, karena di atasnya terdapat alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Ar-ra'ahu istaghna. Seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut ayat ke-8. Inna ila rabbika ruj'a. Perhatikan huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, ya. 2 harokat. Inna ila. Kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah, ya. Inna ila rabbika ruj'a. Huruf ba perhatikan ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid atau penekanan, ya. Yang ini. Rabbikar. Kemudian huruf ka langsung masuk sambung ke huruf alif lam syamsiyah ini, ya. Huruf ra yang bertasdid. Ya, ciri-ciri alif lam syamsiyah adalah ketika terdapat setelah alif lam terdapat huruf ra atau huruf yang hijaiyah yang berharokat tasdid, ya. Terdapat huruf hijaiyah yang berharokat tasdid. Contohnya di sini huruf ra, ya, berharokat tasdid. Maka ini disebut alif lam syamsiyah. Maka huruf ka langsung sambung masuk ke huruf ra yang bertasdid, ya. Alif lamnya tidak dibaca. Beda dengan qamariyah, alif lamnya dibaca, ya. Inna ila rabbikar. Ya, jadi huruf ka langsung ke huruf ra, ya. Rabbikar ruj'a. Huruf ja berharokat sukun, maka dipantulkan atau dikolkolahkan. Ruj'a. Kemudian huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Inna ila rabbika ruj'a. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Kemudian kita lanjut. Ara'aita alladhi yanha. Perhatikan huruf a diayun sekali karena di depannya terdapat ia sukun. Ara'aita, ara'aita alladhi. Kemudian huruf ta langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun, ya. Alif lam qamariyah, ya. Ara'aita alladhi, ara'aita alladhi. Kemudian huruf dhi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Meskipun tidak terdapat tanda titik 2 di bawahnya, tapi sudah dimaklumi karena setiap huruf alladhi selalunya di depan terdapat ya sukun, ya. Maka diberi tanda sukun di sini. Ara'aita alladhi yanha. Yanha. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Kemudian kita lanjut. Abdan idza shalla. Huruf ba dipantulkan atau dikolkolahkan
karena berharokat sukun. Abdan, abdan, seperti itu ya. Abdan idza shalla, idza shalla. Jadi huruf tanwinnya itu dibaca jelas ya, atau izhar. Abdan ya, dibaca jelas tanpa ada pengaruh apapun ya, tidak didengungkan dan juga ditekan ya, karena cuma berharokat tanwin ya. Kemudian huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Idza shalla. Kemudian huruf la yang di sini berharokat tasdid, maka kita tahan dan ditekan, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Abdan idza shalla, abdan idza shalla. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Ara'aita in kana 'alal huda. Perhatikan lagi huruf a diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati ya. Ara'aita, ara'aita diayun ya. Kemudian huruf nun sukun bertemu huruf ka, maka kita dengungkan dan kita samarkan. Kita dengungkan dan kita samarkan. Ara'aita in kana, ya, huruf nun sukun bertemu ka ya, didengungkan dan disamarkan. Kemudian di depan huruf ka terdapat alif, maka kita panjangkan 2 harokat ya. Ara'aita in kana, ara'aita in kana ya. Kemudian kita lanjut. Alal huda. Huruf la yang ini langsung disambung masuk ke huruf alif lam ya, qamariyah yang ini ya, yang berharokat sukun. Alal huda. Ini huruf ha harokat u dibaca hu ya, yang ini ya. Kemudian huruf da dipanjangkan 2 harokat ya, dipanjangkan 2 harokat. Ara'aita in kana 'alal huda. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Au amara bit taqwa. Perhatikan. Au amara bit taqwa. Huruf bi langsung sambung masuk ke huruf ta yang berharokat tasdid. Ini alif lam syamsiyah ya, karena setelah alif dan lam terdapat tanda tasdid ya pada huruf hijaiyah, maka kita langsung sambung masuk ke sini. Bit taqwa. Huruf qaf berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Au amara bit taqwa. Kemudian huruf wa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif di atasnya dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Au amara bit taqwa. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ayat 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Perhatikan huruf a diayun ya. Ara'aita, ara'aita. Kemudian nun sukun bertemu ka, maka didengungkan dan disamarkan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in, ya, nun sukun bertemu ka didengungkan dan disamarkan ya. In kadzdzaba. Huruf dha ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, wa tawalla. Huruf la ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, wa tawalla. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah, setelah kita menjelaskan tadi ayat 6 sampai ayat 13, sekarang kita kembali membaca ya, mereview kembali pelajaran kita.
agar sobat di rumah kemudian bisa mengikuti ya cara membaca setelah kita menjelaskan tadi ya. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, mohon maaf tadi kami meralat ya. Seharusnya sampai habis, tapi karena memang durasinya cukup panjang, takutnya sobat di rumah kesulitan dalam menganalisis ataupun mencerna saking banyaknya penjelasan ya. Maka kita potong-potong, kita penggal-penggal sedikit demi sedikit ya, agar sobat di rumah bisa mengikuti dengan baik dan mudah ya, karena kita persingkat ya penjelasannya dan juga ayatnya agar tidak membingungkan dan juga menyulitkan ya. Semakin banyak pelajaran juga kan semakin membuat kepala menjadi sedikit bingung ya, karena terlalu banyak yang harus kita pelajari ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi keberkahan dan juga kedamaian kepada diri kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pelajaran ini bisa membantu teman-teman di rumah untuk bisa belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.